menghapus kebiasaan lama. Yeremia 13 ayat 23 dalam bahasa Indonesia masa kini saya baca demikian. Dapatkah seorang hitam mengubah warna kulitnya? Atau harimau mengubah belangnya? Tentu tidak. Begitu juga kamu yang biasa berbuat jahat tidak mungkin mudah lagi berbuat baik. Apakah seringkali kita sengaja mengeraskan hati melawan firman Allah walaupun dalam pembacaan kita sehari-hari, dalam kita merenungkan firman setiap hari, membaca Alkitab, dalam ibadah hari Minggu atau ibadah hari-hari lain yang diselenggarakan di gereja masing-masing kita selalu diperingatkan oleh firman Allah untuk berhenti berbuat dosa. Di dalam kita menjalankan usaha, dalam kita meniti karir, maupun dalam pergaulan sehari-hari, seringkali dengan sengaja orang percaya melanggar norma-norma dan etika yang dianggap itu pantas. Alasannya agar pelayanan tetap berjalan baik, tetap berjalan lancar. Bisnis berhasil, karir makin naik menanjak, atau seringkali kita beralasan itu hanya sekali saja karena keadaan atau situasi dan kondisi yang memaksa. Berhati-hatilah. Jika ada satu, biasanya ada dua, kemudian berlanjut lagi ada 3, 4, dan seterusnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa menjadi terbelenggu, terikat dengan keadaan seperti itu. Dan kita menjadi tidak bisa tidak melakukan dosa berkesinambungan atau berkelanjutan. Hilang sudah kepekaan, rasa diri yang mengerti bahwa itu tidak benar, ya. Rasa perasaan kita nurani yang halus itu bisa tergerus, bisa hilang. Kita akan menganggap segala sesuatu dipandang wajar dan sah-sah, halal saja. Kita tidak peduli karena kita menganggap itu tidak mengganggu orang lain, mungkin juga tidak mengusik orang lain, tidak merugikan orang lain. Karena itu kita lakukan sendiri dengan kemauan kita, dengan uang kita, dengan apapun milik kita, bukan mengganggu orang lain. Namun hati-hati, hal-hal seperti itu walaupun saudara anggap remeh dan kecil, bila mengusik rasa syak orang menjadi risih melihatnya, itu menimbulkan dosa. Sebab sudah mengabaikan kepantasan berperilaku, kepantasan beretika, mengingat status yang disandangnya. Apakah dia aktivis gereja? Dia gembala? Hati-hati saudara, jangan tertipu, terjebak hanya oleh kesenangan sesaat, hanya oleh hal-hal yang menyenangkan, memuaskan hati daging kita ini sesaat, tetapi dampaknya bisa berkepanjangan. Penilaian orang bisa membuat respek hilang terhadap perilaku saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya seseorang yang sudah begitu aktif, terlebih sudah menjadi gembala, atau mungkin dia banyak sekali kegiatan-kegiatan rohani dilakukan, bisa memberi contoh perilaku yang baik, yang sopan, yang pantas dilihat orang, yang baik dalam hal etika dan norma. Karena itulah satu kali kita melanggar firman-Nya, berakibat akan semakin mudah melakukan pelanggaran lagi karena kita menganggap ringan, menganggap sepele, dan bukan dosa besar. Sudah semakin dianggap biasa dan kita pun semakin merasa terbiasa juga. Itu berbahaya sekali, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita hilang kepekaan terhadap suara hati nurani dan menjadi mudah mengabaikan etika dan perasaan orang lain yang bisa saja kecewa dan risih melihat perilaku yang seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada kapal yang bergerak ke pulau seberang, maju bergerak ke pulau seberang yang ditujunya
tetapi buritannya masih tetap tertambat di dermaga asalnya berada. Tidak dilepaskan jangkarnya. Tidak ada yang tertuju kepada Kristus, tapi perilaku hidupnya tetap berada di kehidupan lama dan dengan manusia lamanya, cara-cara lama yang bahkan dilakukan dengan lebih bebas lagi dan semakin sulit terkendali alias nekat. Galati 6 ayat 7 sampai dengan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hati-hati godaan kecil, hati-hati kerikil kecil. Jangan kita menganggap satu kesalahan itu sudah besar, batu besar. Padahal batu kecil, pasir saja bisa membuat kita terpeleset dan jatuh, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selagi masih diberi kesempatan berubah, bersyukurlah dan responi dengan baik. Berubahlah dan mulai hidup taat di bawah pimpinan roh. Galati 5 ayat 24 sampai dengan 25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga mau dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Jangan melakukan apa yang kita mau saja. Lakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang menyukakan Tuhan. Jangan menyukakan diri kita sendiri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap teguh dalam Tuhan. Kita lawan segala gangguan, godaan, jebakan dari si jahat yang bisa saja menjatuhkan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.